warga manfaat dari vaksin AstraZeneca ini. Tapi memang banyak, tadi juga saya beberapa kali di bagian pendaftaran di awal, itu bertanya, Pak, ini vaksinnya apa? Saya bilang AstraZeneca. Oh, itu nggak jadi, Pak, saya nggak jadi daftar. Kenapa? Enggak, Pak, saya belum siap. Saya bilang, kenapa? Nah, ini saya sampaikan alasannya apa. Jadi alasannya mereka seperti masih banyak terpengaruh oleh bahasa-bahasa medsos yang tidak jelas juga buat mereka, sehingga mereka mengatakan tidak bagus. Nah, saya berikan beberapa penjelasan, ya udah deh Pak, saya ikut. Ada juga bilang, waduh Pak, saya takut sakit, saya takut demam, saya takut apa, dan sebagainya. Saya bilang kan belum ngerasain. Nah, juga tadi, akhirnya kita hari ini cuma sekitar 133 vaksin pertama AstraZeneca hari ini kita laksanakan di SD01. Nah, saya juga tadi sudah sampaikan dok ke tim mereka untuk jika nanti ada yang terdampak dari penyakit ini atau efek dari vaksin ini, siapkan obat. Dan kebetulan tadi mereka langsung menyiapkan paracetamol tadi sudah disiapkan oleh mereka. Jadi langsung diberikan juga kepada warga. Nah, itu mungkin yang pertama, dok. Yang kedua, saya juga berharap nanti ada koordinasi dengan Bu Dr. Anne terkait masalah vaksin kita. Karena kalau memang nantinya di 03 kita tetap berjalan, kalau memang ada AstraZeneca di 03 vaksin kedua, mungkin kita arahkan saja ke 01 untuk vaksin kedua AstraZeneca, kalau masih ada. Tapi kalau memang tidak, mungkin kita lebih fokus pelaksanaan kita di 03 adalah fase kedua dan fase pertama Sinovac. Nah, mungkin nanti juga saya juga mohon Pak Bu Dokter, ada beberapa masukan-masukan mungkin sama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kemarin saya juga dengan Pak Sekal dengan Pak Effendi coba melakukan koordinasi dengan klinik vaksin yang di Saharjo, di Abdullah Sakiti, di samping dekat Hotel Haris. Mereka bersedia untuk memberikan vaksin gratis, ya, dari kita vaksinnya, tapi sehari 20 orang. Nah, ini mungkin saya juga nanti minta konfirmasi sama Bu Dokter gimana. Terus juga nanti kalau ada pihak-pihak swasta yang lain yang akan menyiapkan tenaga medis untuk kita, dan sekalian kita melaksanakan vaksin yang lain, sentra vaksin yang lain. Mungkin nanti bagaimana mekanisme jika mereka minta untuk disiapkan vaksinnya. Jadi vaksinnya mungkin dari kita, dari puskesmas, nanti mereka yang menyiapkan tenaga medisnya. Nah, jadi nanti kita berharap 2 atau 3 sentra vaksin yang ada di lingkungan kita di Kelurahan Manggarai Selatan untuk bisa membackup kegiatan ini. Tadi juga tambahan dok, bahwa ada beberapa peserta yang warga kita yang datang minta divaksin, tapi usianya 12 tahun. Nah, untuk AstraZeneca kita tidak mendorong dulu untuk 12 tahun. Kita minta nanti mendingan ikut di Sinovac kalau yang 12 tahun. Nah, ini mungkin tadi yang kita evaluasi dok, hasil pelaksanaan ini, karena saya juga sampaikan tadi kepada Dinas kita bahwa Bapak jangan bergerak begini saja sendiri, karena bagaimanapun juga kami memang ditugaskan dari atas, lurah dan camat itu harus koordinasi fullnya dengan puskesmas, baik kelurahan maupun di kecamatan. Sehingga saya pun juga tidak berani sebenarnya melakukan hal-hal di luar sepengetahuan dengan puskesmas, karena kita menjalankan semua ini bersinergi, karena vaksin kita berasalnya dari puskesmas, kami yang punya warga yang mengajak mereka untuk melaksanakan vaksin. Mungkin itu untuk sementara dok yang saya infokan pada kita, meskipun kita cuma bertiga, tapi saya berharap bahwa sentra-sentra vaksin yang ada di kita nantinya bisa membackup kita untuk bisa mencapai target. Karena per tanggal 31 Agustus kemarin saya lihat data
kita sudah berada di posisi 52%. Kemarin juga pelaksanaan vaksin yang ada di Tebet Barat, Tebet Timur, di GOR, itu peserta terbanyaknya dari Kelurahan Manggarai Selatan. 149 orang terbanyak kita yang kemarin kirim ke sana. Nah, ini mungkin satu bukti bahwa masyarakat kita masih sangat butuh dengan vaksin ini. Nah, mungkin kita ada koordinasi-koordinasi yang baik dengan Puskesmas terkait masalah pelaksanaan ini. Mungkin itu untuk sementara, Dok. Sambil kita jalan, mungkin ada perkembangan yang boleh dokter sampaikan sama kita juga, sehingga kita ini bisa semakin bersinergi untuk melaksanakan tugas kita. Terima kasih. Silakan Bu Dr. Aneh. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lurah, Pak Kasih LTK Sekeresra, Pak Ipul sekarang ya Pak ya, Pak Sekel, Mbak Nisa, dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah diundang untuk koordinasi vaksin ini Pak. Memang terkait untuk vaksinasi dosis 2 AstraZeneca ini seperti yang saya sudah sampaikan juga ke Pak Sekel, karena pada saat 2 bulan yang lalu itu kan intervalnya 2 bulan ya Pak ya, menanggapi yang tadi terkait vaksin AstraZeneca, kita baru akan mengadakannya lagi kebagian jatahnya itu di tanggal 13, 19, dalam waktu yang paling dekat rentangnya adalah tanggal 2 tanggal itu Pak. Di luar tanggal itu semua dipusatkan ke Manggarai dan Bukit Duri. Kemudian kita masih fokus di dosis 2 dan sebagian dosis 1. Mungkin untuk menambah capaian Pak, yang untuk di klinik Inmedika kami sudah lakukan koordinasi terkait supervisi dan juga dropping vaksin yang akan dilakukan hari Senin besok. Kami akan langsung datang ke sana Pak, dan sudah koordinasi juga dengan Bu Shelly-nya, siapa yang sudah pelatihan, bahkan materinya juga sudah saya berikan juga ke klinik Inmedika. Untuk teknisnya akan sambil berjalan, jika saya sudah bilang ke Bu Shelly, jika nantinya kondusif, pelan-pelan kita bertahap naik kuotanya. Tetapi menanggapi kemarin itu sempat ada pembicaraan bahwa ada kerjasama mereka juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Saya menekankan bahwa untuk saat ini vaksinasi tahap 1 COVID kita difokuskan kepada warga terlebih dahulu. Karena kalau untuk perusahaan dia menanyakan, kalau perusahaannya dia pekerja di sini tetapi domisili di tempat lain seperti apa, boleh apa enggak divaksinasi karena mereka punya kerjasama dengan perusahaan juga. Kemarin saya koordinasi dengan Pak Fendi, memakai undangan Pak, sepertinya nantinya ke depannya ya, dengan undangan supaya memang benar-benar yang tervaksinasi adalah memang warga kita dan herd immunity-nya adalah di warga kita dan masuk ke capaian Kelurahan Manggarai Selatan juga. Itu poin yang pertama terkait dengan klinik Inmedika. Sambil saya juga masih berjalan Pak, ke klinik Pahira saya tawarkan juga yang sama. Tadinya awalnya saya minta 100 karena mereka sudah pernah pelatihan, sudah pernah dibuka juga posko di Pahira, dan dokter juga bidannya jauh lebih banyak yang sudah melakukan pelatihan vaksinator. Sangat sayang sekali kalau mereka nggak difungsikan dan tidak didaya gunakan. Seharusnya menjadi kewajiban setelah melakukan pelatihan vaksinasi gitu. Jadi menurut PJ-nya Ibu Puji ya, mereka akan rapat manajemen dulu hari Selasa. Mungkin kalau Pak Lurah bisa bantu bypass lewat Pak Erik atau yang lainnya, boleh Pak, silakan di-support ke situ juga. Tetapi seharusnya sih secara teknis kalau mau dilakukan bersamaan seperti klinik Inmedika dengan kuota yang kita atur tidak terlalu banyak sehingga pelayanan mereka juga tidak terganggu, seharusnya bisa. Dan kami bisa menyiapkan untuk vaksinnya selama memakai piker kami. Jadi terkait piker dari Manggarai Selatan memang kaitannya dengan nantinya akan stok buffernya untuk dosis keduanya lagi. Sebenarnya itu sih Pak, karena kalau vaksin kita dipakai berarti kita akan pikirkan pertimbangan lagi di dosis keduanya gitu. Untuk selain dari vaksin kami juga bisa provide juga suntikannya, alkohol swab-nya, jadi itu tidak menjadi masalah. Sepanjang memang nakesnya yang kita memang nggak ada ya Pak ya saat ini. Kalau memang klinik swasta yang lain bisa membantu, tidak masalah Pak di kami. Mungkin kami seperti di Inmedika, kami harus survei dulu untuk kalau mereka bisa ada tempat
penyimpanan yang baik, kami bisa supply untuk sekian hari ke depan, tetapi kalau enggak kami akan. Nah, untuk vaksin kedua Sinovac yang masih sekarang ini berjalan, yang saya lihat Pak, untuk dosis 2 seringkali tidak tercapai. Seringkali tidak tercapai dalam arti targetnya yang kembali harusnya 200 sekian, yang datang hanya 100-an, belum nggak nyampe 200. Saya rasa itu yang mesti dipertimbangkan, kita nggak menutup tidak membatasi dosis 2-nya berapa, tetapi mungkin dosis 1-nya agak kita kasih spare yang lebih banyak sedikit mungkin ya Pak. Kayak kemarin itu kan sebenarnya kemampuan kami 220, kalau saya firm banget di angka itu harusnya mungkin cuma sekitar 30-an kita bisa terima dosis 1, tapi mungkin bisa dilebarkan range-nya secara teknis di lapangan. Mungkin teman-teman di pendaftaran bisa melihat kalau memang di dosis 2-nya masih di bawah 200 Pak, kami sih bersedia 250 sampai buffernya ke arah 270 masih nggak masalah Pak untuk meningkatkan capaian. Kira-kira gitu sih Pak. Oke Dok, makasih banyak. Kayaknya ini membuat saya semakin semangat lagi nih Dok. Makin semangat untuk kita mengejar target kita. Karena meskipun kita sudah mendengarkan kemarin penyampaian Pak Gubernur bahwa dia sudah sangat tersenyum dan berterima kasih khususnya kepada tim kesehatan DKI yang sudah bekerja all out sehingga kasus COVID ini sudah mulai menurun, terus pelaksanaan vaksin kita sudah di posisi 7,5 juta sebelum bulan Agustus. Nah ini adalah satu kabar yang bagus buat kita, tapi beliau menyampaikan bahwa jangan kendor, tetap kejar target sampai dengan 80% warga yang beraktivitas di Jakarta termasuk berKTP Jakarta yang kita harus vaksin. Nah ini mungkin yang membuat kita harus semangat lagi untuk melaksanakan, dan saya terima kasih banyak Bu Dokter sudah banyak langkah yang Ibu Dokter lakukan khususnya dengan klinik Pak Ika. Nanti mungkin saya juga akan menambahkan lewat Pak Erik, mungkin saya menyampaikan bahwa kalau bisa ya adalah hitungan harian dari mereka supaya menutupi kita target harian kita yang di 220, target harian kita itu bisa nyampe. Jadi ada kan kita misalnya klinik Medika sudah tersedia 20, target kita misalnya di puskesmas di SD 03 misalnya vaksin pertama bisa sampai 150, ya sedikit lagi kita sudah nyampe harian kita bisa mungkin 220. Nah mudah-mudahan ini bisa terus kita konsisten dan ini bisa nyampe itu. Dan juga mungkin nanti kita juga akan melakukan kerjasama lagi dengan pihak swasta mungkin, karena saya kadang-kadang iri juga ya kelurahan-kelurahan lain bahwa dia kerjasama dengan pihak perbankan, kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan apa untuk pelaksanaan vaksin. Nah ini saya juga lagi mencoba menelusuri BUMN dengan beberapa partai atau mungkin beberapa kelompok yang saya ngajak untuk ke Manggarai Selatan. Dan sudah ada 2 yang sudah bersedia, nanti mungkin dalam waktu dekat akan survei, mungkin ya itu Dok. Nanti akan saya tetap kita pakai, saya berharap sama mereka tidak menyiapkan vaksin, tapi kita menyiapkan vaksin supaya tiketnya kita masuk, targetnya kita masuk. Karena waktu kita seperti kemarin, ya mohon maaf ya Dok, kemarin acara BNN, ya tiketnya kan dari Polda, nggak masuk lagi kita gitu. Nah mudah-mudahan nanti ini ada beberapa yang kita ajak ke kita, semuanya pakai tiket kita, dan ya mudah-mudahan target kita di posisi 60-80% kelurahan Manggarai Selatan ini bisa divaksin. Seperti itu Dok. Jadi saya sangat senang dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi terus. Ya seperti yang tadi sampaikan Dokter juga bahwa nanti teman-teman kita yang di bagian pendaftaran juga sudah melihat berapa vaksin kedua dan berapa vaksin pertama. Nanti kita tinggal misalnya kalau vaksin keduanya agak berkurang, kita dorong menjadi vaksin pertama untuk bisa mencapai target harian kita Dok. Saya terima kasih ya Dok. Mungkin Pak Ipul atau Pak Eko ada yang mau disampaikan, tambahkan? Pak Ipul, silakan Pak Ipul. Baik, terima kasih Pak Lurah. Mohon izin Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dokter Kepala Puskes
Kelurahan Manggarai Selatan, Dr. Ana, dan saya hormati rekan-rekan dari kelurahan. Di sini sebenarnya diundang dari Babin Mas Pol juga sama Babinka, namun masih belum hadir di Zoom kita. Jadi tadi disampaikan Pak Lurah terkait dengan evaluasi yang dilaksanakan pada Sabtu Minggu ini, ya, karena ini sudah masuk juga vaksinasi Merdeka, ya, yang dilaksanakan oleh Polda, ya, yang sudah berjalan hari ini. Dan alhamdulillah tadi telah disampaikan Pak Lurah, hasilnya 133 dari target 200. Memang ada beberapa hal yang di lapangan terjadi yang memang perlu kita terus mensosialisasi kepada warga masyarakat terkait dengan vaksin ini. Jadi saya berharap nanti dari pihak puskesmas, kalau nanti hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat, bisa membantu memonitor di SD01 juga, Dok. Ya, minimal Dr. Ana bisa melihat supaya apa kelemahan-kelemahannya itu bisa diperbaiki, ya. Karena kita juga khawatir, karena kita bukan ahli tekniknya di situ kan gitu, Dok. Jadi kalau dari pihak kesehatan bisa melihat sejauh mana ini pemeriksaannya bagaimana, udah semua udah memang sesuai dengan prosedur, ya alhamdulillah. Jadi bisa berjalan, ini kan juga buat keamanan warga kita juga kan gitu. Karena memang kita bukan apa, tapi ini ya minimal dari pihak yang tadi saya sampai ke Pak Lurah sampaikan bahwa tetap di wilayah kelurahan pasti harus dikoordinasi oleh dari pihak kesehatan. Jadi mohon nanti dokter bisa hari Senin sampai Jumat bisa memonitor, melihat aja sejauh mana kesiapannya, dokter-dokternya itu memang sesuai dengan bidang mereka kan gitu, Dok. Jadi biar bahwa masyarakat juga bisa kita memberikan sesuatu yang menyejuk hati mereka supaya mereka bisa menularkan kepada warga yang lain untuk hadir melaksanakan vaksin. Karena ini vaksin AstraZeneca ini memang perlu sosialisasi lebih keras lagi nih dibandingkan dengan Sinovac. Karena tadi kita melihat dari pagi Sinovac banyak yang hadir tapi kembali lagi pulang. Jadi ya mudah-mudahan kita tetap. Tapi kalau kita melihat dari target yang di atas 100 sudah 133 itu alhamdulillah. Kalau saya melihat berarti antusias masyarakat juga udah mulai tinggi. Yang tadi kita khawatir di bawah 100, Dok. Karena kalau 100 di bawah 100 waduh, berarti kita belum bisa mengajak warga masyarakat untuk melakukan vaksinasi Astra ini. Tapi alhamdulillah di atas 100, jadi 133. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat lagi. Nah, jadi kami dari pihak kelurahan hanya bisa menyiapkan dan mendorong kegiatan ini bisa berjalan lancar gitu, Dok. Jadi ya alhamdulillah karena ini dari vaksin Merdeka dari Polda melaksanakan, yang mudah-mudahan target kita bisa tercapai juga. Karena kalau memang kemarin belum ada vaksin dari Merdeka, ya kita juga bingung juga untuk menambah target-target kita. Apalagi sekarang kita udah masuk dengan vaksin kedua kan gitu, dosis kedua. Jadi pasti otomatis dosis kedua berjalan, vaksin pertama juga harus berjalan. Tapi yang tadi disampaikan Bu Dokter terkait dengan ya bagaimana kita di lapangan bisa mengatur itu untuk melaksanakan tetap biar, karena tadi kita lihat juga dari pihak Polda sendiri, tadi mereka juga memberikan kesempatan juga, bukan vaksin pertama aja, kalau ada vaksin kedua silakan juga, tetapi harus yang AstraZeneca-nya. Jadi itu, jadi nanti kita di lapangan juga kami persiapkan dengan tim-tim yang akan kita bagi, apalagi besok kita main mulai dari sampai tanggal 17 untuk vaksin Merdeka. Nah, jadi dua sentral kita main 03 dengan 01, SD 03 sama SD 01. Ya kita udah, sekarang ini kita udah membagi tim juga Bu Dokter. Jadi kita akan bagi tim terkait dengan membantu di lapangan, ya PPSU kita libatkan secara administrasi maupun yang di lapangannya. Jadi itu dari saya, tapi saya berharap mudah-mudahan dari pihak puskesmas bisa monitoring terus loh terkait dengan yang vaksin Merdeka ini, biar kita karena kita kalau bagi teknik ke dalam kita belum tahu kan gitu, kita nggak tahu terkait dengan kesehatan, masalah kesehatan. Tapi kalau masalah lapangan kita udah bisa mengatur
dari pihak kelurahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dok atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipul yang sudah memberikan masukannya. Pak Sekal mungkin ada yang mau dimasukkan? Oh lanjut, oke. Baik, Mbak Nisa mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Nisa? Cukup Pak. Baik. Dan santai banget ya. Ya, tapi ini belum masuk. Izin Pak Lurah, boleh ada yang disampaikan sedikit Pak? Ya, silakan Dok, silakan Dok. Menanggapi Pak Ipul tadi, baik Pak, nanti kami akan coba untuk kondisikan untuk monitoring ke SD 01 ya, terkait yang AstraZeneca, tetapi mungkin karena balik lagi Pak, keterbatasan tenaga kami juga, sebagian yang sudah berangkat divaksin, dan klinik N-Medica juga kami harus di hari-hari awal mungkin harus monitoring benar-benar karena mereka belum sama sekali pelatihan, jadi ada staf kami yang harus standby di sana. Nah, untuk teman-teman yang di SD 01, kalau untuk yang hari ini tentunya karena kami juga belum tahu Pak, tapi ke depannya untuk Senin sampai Jumat, kalau monitoring mungkin kami bisa Pak, tapi kalau standby, saya harus cari-cari lagi tenaganya. Karena pelayanan di dalam gedung pun harus tetap berjalan Pak, mohon izin, dan di vaksin juga kami masih kekurangan tenaga, juga harus ditambah monitoring di klinik-klinik swasta yang lainnya. Jika nanti bertambah lagi pasti menjadi pertimbangan kita juga. Tetapi sepertinya kalau nakesnya sudah terbiasa untuk vaksin, kami cukup monitoring beberapa kali saja dan melihat apa yang kurang-kurang, kami kasih masukan input, ataupun kalau mereka nggak ada salah satu hal bisa koordinasi ke puskesmas langsung, misalnya kayak kemarin yang di Polres, mereka nggak punya untuk pembuangan sampah medis dan yang lain-lain, bisa koordinasi sama kami. Tetapi untuk yang tadi paracetamol, nah yang untuk tablet paracetamol, nah saya koordinasikan tadi Pak pagi ke PJ Puskesmas Kecamatan untuk di farmasi dan di bagian vaksin, karena kita juga buka di sentra vaksin yang di Kokas Pak, AstraZeneca, itu memang udah nggak dapat lagi karena stoknya terbatas. Tapi yang di posko-posko kelurahan tetap diberikan karena masih bisa dihitung dari yang dosis 2 kemarin, Pak. Karena kan dosis 1 seperti yang saya bilang itu kan ada proyeksinya lagi di dosis 2, begitu juga dengan kebutuhan obatnya. Jadi dosis-dosis 2 yang di puskesmas kelurahan yang kami sudah proyeksikan obat-obatannya tentunya itu bisa kami sediakan. Nah, untuk sentra vaksin yang di luar dari itu yang saya sudah koordinasikan ke PJ itu tidak ada stoknya lagi, terkait memang dosis yang diberikan dari Dinkes juga terbatas sekali, dan saat ini lagi laris manis banget ini paracetamol karena banyak sekali yang berkeluhan yang sama gitu ya, pasien ISPA di Poli ISPA juga meningkat, kemudian pasien COVID juga biasanya kalau kami berikan jumlahnya juga cukup banyak karena masa isolasinya 14 hari Pak gitu. Jadi itu keterbatasan dari terkait obat-obatan. Tapi kalau yang sifatnya seperti kapas alkohol ataupun sampah limbah medis itu kami bisa bantu Pak, yang memang kami punya, puskesmas kelurahan punya, nggak ada masalah untuk itu. Tapi kalau untuk yang tadi seperti kekurangannya di obat, mungkin saya harus koordinasi lagi Pak ke puskesmas kecamatan. Contoh-contohnya seperti itu mungkin ya. Dan betul sekali Pak Ipul bilang memang harus di monitor karena pemakaian vaksin AstraZeneca ini banyak juga yang berkeluhan kan biasanya begitu ya. Terakhir itu waktu di SD 01 ada yang pingsan ya, pemberian vaksin tapi Sinovac ya kalau tidak salah gitu ya. Itu kemudian ya, jadi yang diperlukan sebenarnya mesti ulang apa tenaga medis siap menangani jika komplikasi vaksinasi, karena yang saya tahu kalau dari Polres tuh mereka cabutan ya tenaga medisnya, jadi nggak yang form begitu terus gitu. Nah, itu yang mesti hati juga. Tetapi saya yakin lah kalau sudah biasa main di vaksinasi sudah tahu mesti seperti apa. Termasuk juga dengan perlengkapan shock anafilaktik yang harus ready gitu. Nanti saya akan
coba lihat dan monitoring kekurangannya di mana saja, misalkan begitu ya Pak, jika ada nanti saya berikan list dan saya infokan juga ke Pak Ipul, juga Pak Lurah, apa saja yang harus dipersiapkan begitu. Tapi untuk sentra vaksin contohnya yang AstraZeneca di Kokas Pak, saya sudah tanyakan memang sudah tidak lagi diberikan. Kalau teman-teman dari Vaksin Merdeka ada alokasi untuk pemberian paracetamol boleh Pak, tetapi kalau di puskesmas saya tadi pastikan ke PKC gitu, memang stoknya sedang terbatas banget. Mohon maaf sebelumnya Pak. Begitu, demikian Pak. Terima kasih Pak Ipul, Pak Lurah. Baik, makasih Dok. Jadi memang tadi kita berharap, kalau tadi pagi saya sempat berkomunikasi di tiga pintu ya, di bagian screening, di bagian vaksin, dan termasuk di bagian observasi. Saya sudah nanyakan, mereka tetap dokter yang dipakai ini adalah selama 17 hari. Jadi orangnya tetap tidak tertukar. Orang ini terus yang melaksanakan sampai dengan tanggal 17. Nah, harapan kita memang sebenarnya Dok, minimal tidak stay di situ Dok, tidak stay di 01, tapi minimal mobile lah Dok, dimonitor, lihat kesiapan mereka, kelengkapan mereka, dan mungkin ada kontak personnya juga PAC-nya dari puskesmas siapa yang dokter tunjuk, supaya jika terjadi yang kita tidak inginkan, mereka sudah bisa ada kontak dengan kita selama 17 hari ini. Kita ada kontak dengan mereka sehingga ini koordinasi yang lebih bagus, sehingga mereka tidak terjadi kendala larinya ke lurah nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau dia larinya ke puskesmas, dia koordinasi minimal ada PAC dari mereka dan PAC dari puskesmas kelurahan, mereka bisa bertukar sehingga ini bisa kita tangani, sehingga memang kelihatan koordinasi yang baik dengan mereka. Untuk hari ini terkait masalah paracetamol, Dok, saya lihat mereka siapkan. Nggak tahu dia dari mana, apakah dia membeli, apakah dia dari mana, tapi ada hari ini. Karena saya memang dari tadi pagi sudah menyampaikan sama mereka bahwa saya lihat sepengetahuan saya, waktu puskesmas saya melaksanakan AstraZeneca, itu disiapkan paracetamol. Nah, mereka akhirnya tadi siang saya lihat ada dua kotak di bawah. Ya mudah-mudahan ini mereka bisa siapkan terus. Tapi yang penting saya cuma harap Dok, dari tim puskesmas kita ada koordinasi dengan tim kesehatannya mereka sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada koordinasi dengan dokter juga, dia juga mungkin merasa saya nggak dipeduli, gitu kan. Saya juga tidak menginginkan puskesmas saya juga ngomongin sama orang-orang bahwa tidak ada peduliannya puskesmasnya dan semacamnya. Padahal bukan begitu. Nah, maksud saya kalau memang ada yang dokter tugaskan mungkin Senin datang ke sana nengok, misalnya siapa, terus koordinasi dengan salah satu timnya, terus berbagi nomor untuk PIC-nya, mungkin itu yang kita harapkan Dok. Karena ya supaya ini bisa bersinergi jalannya gitu. Karena kan tujuannya satu, bahwa negeri ini atau DKI ini atau Kelurahan Manggarai Selatan ini warganya bisa tervaksin, intinya di situ. Nah, tinggal koordinasi yang baik aja dengan pihak-pihak yang melaksanakan sentra vaksin yang ada di wilayah kita. Mungkin itu Dok. Jadi kalau masalah paracetamol mungkin saya juga memahami karena ya sekarang ini masih membutuhkan banyak. Dan mungkin ya tinggal koordinasi aja Dok. Saya juga nanti akan sampaikan ke mereka, karena saya juga sudah sampaikan tadi bahwa kita tidak punya obat itu di puskesmas karena sudah jalan yang lama. Tapi kalau mereka memang tiap hari bisa menyiapkan ya cukup banget gitu Dok. Kalau mungkin di backup sekali sama dari puskesmas, kapan puskesmas ada backup seberapa ya, saya pikir yang penting ada kita peduli juga sama mereka. Seperti itu Dok. Itu dan mungkin kalau ada sentra vaksin yang baru kita buka terkait masalah Sinovac ini, nanti juga akan koordinasikan sama Bu Dokter, supaya nanti Bu Dokter juga bisa koordinasi langsung dengan Kapuskas Kecamatan dengan Dokter Nirna. Mungkin seperti itu Dok. Baik Pak Lurah, ya Pak. Baik, Mbak Nisa sudah cukup ya kali ya Dok ya. Kita komunikasi aja yang baik Dok. Jadi mungkin kalau saya tidak dengan saya, mungkin dengan Pak Seka atau Pak Ipu atau Pak Pendi, tetap kita pada prinsipnya Bu Dokter ada apa-apa, WA ke Pak Pendi atau Pak Ipu atau Pak Seka, oke lah. Yang penting kita selalu berkoordinasi. Tujuan kita adalah satu adalah bagaimana pelaksanaan vaksin ini bisa berjalan. Saya juga teman-teman lain Dok di Kecamatan Tebet kadang-kadang bingung. Kok Manggarai Selatan pantang satu,
50, 200, kok bisa tiba-tiba naik menjadi 52%. Kita urutan ketiga, Dok, tertinggi. Gitu. Nah, ini satu bukti bahwa peran aktivasi, dan saya berharap ini kita jalankan terus. Dan saya berharap sama dokter kita bersinergi terus, sehingga pelaksanaan vaksin, sehingga pelaksanaan penanganan kasus COVID di lingkungan Manggarai Selatan ini, peran aktivasi tidak bisa selesaikan dengan baik. Ya, Dok ya. Siap, Pak. Baik, kalau begitu sudah tidak ada lagi, Dok, saya mau sampaikan. Cukup. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter, terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Pak Sekar, Pak Ipul yang sudah ikut gabung di kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu siang harinya, tapi tujuannya adalah semata-mata untuk kebaikan kita semua. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.